Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ayyuhal ikhwah, antum bi khair. Oke, kawan-kawan semua, hari ini kita akan melanjutkan insyaallah materi kita tentang bahasa Arab, tentang kaidah bahasa Arab, melanjutkan pertemuan kita yang sempat tertunda 2 minggu yang lalu. Dimana 2 minggu yang lalu kita sempat membahas, kawan-kawan, ternyata kaidah dari mubtada sama khobar, misalnya Allahu sami'un, misalnya kaidah Allahu sami'un mubtada khobar di sini ternyata bisa hancur, bisa berubah, bisa berantakan gara-gara adanya sebuah faktor yang kita kenal dengan istilah awamil. Ya, ada awamilun nawasikh atau faktor atau amil-amil yang bisa merubah itu semua. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada awamilun nawasikh, ada yang kita kenal dengan kana wa akhwatuha. Dimana kana wa akhwatuha mampu merubah Allahu sami'un. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan memasukkan karena sebelum mubtada ini, maka berubah menjadi kanallahu, tidak sami'un, dia berubah menjadi kanallahu sami'an, gitu ya. Padahal dalam konteks mubtada sama khobar, antara mubtada dengan khobarnya harus apa? Antara mubtada sama khobarnya harus sama-sama marfu atau dhammah. Ini sekilas kaidah daripada kana. Gara-gara kana, khobar harus berubah. Khobar dari yang tadinya itu dhammah berubah dia menjadi fathah. Ini konteksnya kana wa akhwatuha. Nah, maka hari ini kita akan membahas bentuk yang lain daripada awamilun nawasikh. Ternyata apa? Ternyata kawan-kawan kita menemukan adanya amil-amil yang lain yang mampu merubah kaidah daripada mubtada sama khobar ini. Apa amilnya? Amil ini kita kenal dengan istilah inna. Sama seperti halnya kana, inna pun memiliki teman-teman. Inna pun memiliki geng. Maka ini kita kenal dengan konsep daripada inna wa akhwatuha. Nah, kita akan lihat ya bagaimana inna wa akhwatuha bermain di sini. Contohnya tetap kita menggunakan Allahu sami'un, mubtada dan khobar. Ini kita akan hancurkan. Mubtada sama khobar ini kita akan hancurkan supaya tidak lagi berubah menjadi Allahu sami'un. Nah, kita akan menggunakan amil yang kedua yang akan kita bahas hari ini insyaallah. Itu adalah apa? Inna. Nah, kawan-kawan, ternyata inna ini memiliki kaidah yang berbeda dengan kaidah daripada kana. Kalau kana yang tadi barusan kita bahas sekilas, kana memiliki kaidah tarfa'ul ism wa tansibul khobar, memarfu'kan isimnya lalu memansubkan, memfathahkan khobarnya. Berkebalikan dengan kana wa akhwatuha, inna memiliki kaidah yang berbeda. Apa kaidahnya? Allah yang karena Allah ini bertemu sebelum inna, karena adanya Allah ini adanya setelah inna, maka Allah tidak lagi menjadi marfu' tapi berubah dia menjadi mansub. Khobarnya seperti apa? Khobarnya tetap dhammah. Nah, ini yang kawan-kawan yang kita menarik di sini. Allah dan sami', tadinya Allah itu mubtada dan khobar, maka tidak lagi dia menjadi mubtada sama khobar, tetapi Allah berperan sebagai isim
daripada inna, dan sami'un berperan sebagai khobar juga daripada inna. Innallaha sami'un. Simpel ya kawan-kawan ya. Oke. Nah sekarang kita akan coba nih, kita akan coba bongkar hal-hal yang ada dalam isimnya inna. Muncul sebuah problem kawan-kawan ketika kita misalnya mempunyai sebuah kalimat mubtada sama khobar. Misalnya ada kata-kata huma ya, misalnya ada kata-kata huma mahironi, atau misalnya anti mahirotun. Nah ini dua-duanya menggunakan awalnya mubtadanya adalah domir yang munfasil. Ketika kita ingin rusak ini, kita masukkan dia inna, sama-sama ada inna. Maka pertanyaannya bagaimana? Ada inna huma mahironi sama inna anti mahirotun. Bener gak ya bentuk kalimatnya jadi seperti ini? Nah, kita fokusnya ada di sininya, di isimnya. Maka gara-gara ada model yang kayak gini, berbeda dia sama yang di atas yang simple, berbeda dengan yang di atas yang sangat-sangat simple, yang ya sudah apa adanya dia, maka isim daripada inna pun terbagi menjadi dua kategori. Isim yang pertama ada yang kita kenal dengan istilah sesuatu yang mu'rob. Sesuatu yang mu'rob itu yang berubah. Artinya isim yang mu'rob itu adalah sebuah isim yang memang dia bisa berubah akhir harokatnya. Misalnya Allah ini bisa Allahu, Allahi, Allaha. Ya. Allah ini kalau misalnya nggak ada inna kawan-kawan, isim daripada Allah ini adalah isim yang bisa berubah, mu'rob dia. Apa yang berubah? Bukan Allahnya yang berubah, tetapi harokat akhir daripada Allah itu bisa berubah. Dia bisa dibaca Allahu, bisa dibaca Allahi, bisa juga dibaca Allah, Allaha. Hanya saja kedudukannya beda-beda gitu ya. Antara u, i, a itu beda-beda. Allahu misalnya bisa ketika dia itu mubtada, atau bisa sebagai isim daripada kana. Kalau Allaha ya tadi bisa juga ada kalanya dia berperan sebagai isim daripada inna, atau mungkin dia adalah objek atau maf'ulun bih, gitu kan. Allahi beda lagi, jar majrur misalnya, atau gara-gara idhofah. Tetapi ada isim daripada inna yang mana dia apa? Yang mana dia itu permanen kawan-kawan. Atau kita kenal juga dengan istilah isim yang mabni. Nah, isim yang mabni ini yang kaitannya sama domir yang barusan. Gimana caranya? Nah, kita lihat ya. Ketika ada inna ditambah dengan huma mahironi, bagaimana jadinya? Kita akan rubah kawan-kawan. Saya akan hapus di sini. Dia akan berubah menjadi seperti ini kawan-kawan. Inna huma mahironi. Huma berperan sebagai isim daripada inna, mahironi tetap dia berperan sebagai khobar daripada inna. Anti, nah ini kalau inna huma ini kawan-kawan mungkin udah pernah belajar antara inna sama huma digabungin seperti ini. Tapi yang anti ini gimana? Nggak bisa kita sambungin kayak barusan inna anti misalnya. Kita rubah menjadi bisa kayak gini, inna anti mahirotun. Nggak bisa kawan-kawan. Maka kita menggunakan kata ganti yang menggunakan kata ganti yang mutasil untuk kata ganti anti. Apa?
berubah dia menjadi innaki mahiratun. Nah, kita lihat di sini kata isimnya ki di sini mabni dia, permanen dia, ki tetap sekalipun sebelumnya ada inna. Tadi dibahas inna itu memfathahkan isimnya ya, tapi ki nggak akan berubah menjadi ka. Kenapa ki nggak bisa berubah jadi ka? Karena ki memang peruntukannya untuk anti, kata ganti kamu yang muannas. Andai kan dia dipaksa menjadi ka, maka nggak bisa mahiratun, karena ka adalah kata ganti untuk anta, kamu yang muzakkar. Nah, ini isim daripada inna yang apa? Yang ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, sekarang khobarnya seperti apa? Oke, kita hapus dulu ya kawan-kawan ya. Ketika kita berbicara tentang masalah khobar daripada inna, kawan-kawan semua, kita harus lihat di sini ternyata yang namanya khobar atau informasi bisa aneka macam bentuk, kawan-kawan. Memang pola pakemnya adalah sami'un, khobar daripada inna ini harus dhammah. Tetapi dhammah dia itu menjadi dhammah andaikan bentuk daripada si khobar ini sesuatu yang sifatnya mufrad atau tunggal. Lain cerita kalau misalnya sesuatu yang sifatnya murakkab atau yang tersusun dari beberapa kata, gitu kan? Misalnya gimana? Ya misalnya kita coba ya, sesuatu yang sifatnya mufrad dulu. Mufrad udah jelas, misalnya innallaha sami'un misalnya, clear di sini. Tetapi untuk sesuatu yang sifatnya murakkab, ini kata-kata sami'un ini bisa berubah-berubah, kawan-kawan. Misalnya ketika kata menjadi sesuatu murakkab ya. Misalnya kita ganti yang khobar daripada inna murakkab dia, kita ganti menjadi jar majrur misalnya. Ini kita hapus ya. Ya, kita pindahkan. Pindah di sini khobar daripada inna yang bentuknya murakkab. Yang pertama kita akan bentuk sesuatu yang sifatnya apa? Jumlah fi'liyah. Nah, gimana jumlah fi'liyah ya? Ingat, khobarnya jumlah fi'liyah, bukan innanya jumlah fi'liyah, bukan. Khobarnya jumlah fi'liyah. Nah, misalnya kita gunakan misalnya innash innal yauma Nah, ini kita lihat di sini khobarnya menggunakan apa di sini? Menggunakan fi'il. Innal yauma yamshi. Sungguh hari itu akan terus berjalan. Gitu ya. Kata yamshi, khobarnya tidak berbentuk sebagai isim. Tidak bentuknya nggak isim dia, tapi bentuknya menggunakan fi'il. Maka kita lihat di sini innal yauma yamshi untuk jumlah fi'liyah. Nah, kita lihat, kita ganti yang lain. Jumlah fi'liyah selesai. Misalnya kita pengen sesuatu yang murakkab nih, pakai yang jar majrur misalnya.
ini gampang sekali. Misalnya kita katakan innal ustada, ya innal ustada atau innal insana misalnya. Innal insana lafi khusrin. Ada kata-kata lafi khusrin. Kita lihat kenapa khusrin, kenapa nggak khusrun? Alasannya sederhana, karena ada huruf jar di sana. Maka ini khobarnya. Innal insana lafi khusrin. Kita ganti misalnya kawan-kawan. Kita ganti dia menjadi sesuatu yang sifat sesuatu yang bentuknya zarfuz zaman. Nah, ini zarfuz zaman berarti waktu ya kawan-kawan ya. Bisa kita katakan inna apa? Misalnya inna du'a zaman ba'da sholati misalnya. Kita lihat inna du'a ba'da sholati. Bentuk ba'da sholati tidak mufrad dia tapi murakkab. Tersusun dia dari beberapa item. Kita bentuk menjadi zarfu zaman menjadi zarfu makan, tempat misalnya. Misalnya ada kata-kata innal madrasata, sesungguhnya sekolah itu, innal madrasata amamal maidani. Di depan apa? Amamal maidan, di depan lapangan. Oke. Kita ganti menjadi misalnya sifatnya mudhof ilaih idhofah. Inna Muhammadan Rasulullah. Gitu. Sifatnya sifat mausuf, bentuknya sifat mausuf, khabarnya sifat mausuf. Innallaha sami'un alimun. Oke. Nah, ini dia kawan-kawan. Ini bentuk-bentuk daripada khabar yang apa? Khabar yang murakkab. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya isim bukan isim, teman-teman daripada inna ini apa aja sih? Tadi kita udah bahas ini semua panjang lebar. Ternyata yang namanya khobar bisa dimodifikasi sedemikian rupa, tidak saklek bentuknya itu aja. Kita bisa explore apapun itu. Kita akan coba lihat ya kawan-kawan sekarang teman-teman daripada inna wa akhwatuha itu apa aja. Baik, kita lihat yang pertama. Kita mengenal ada kata-kata yang barusan tadi sering dibahas, inna. Inna ini memiliki fungsi apa kawan-kawan? Memiliki fungsi yang menunjukkan penegasan akan sesuatu. Penegasan akan terjadinya sesuatu, ini namanya inna. Atau kita kenal juga dengan kata sesungguhnya. Kalau bahasa Indonesianya ya. Selain inna, ada juga yang namanya anna. Anna ini pun sama kawan-kawan, punya fungsi menegaskan sebagai taukid atau penegas akan terjadinya sesuatu. Inna dan anna fungsinya sama. Selanjutnya ada lakinna. Nah, ini dia. Lakinna ini fungsinya biasanya tengah-tengah. Letaknya biasanya di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah sebuah kalimat. Tujuannya apa? Tujuannya menunjukkan akan tetapi, gitu kan? Bla 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 tetapi, gitu kan? Lakinna. Setelah lakinna ada ka'anna. Ka'anna ini apa? Ka'anna ini menunjukkan seolah-olah, seakan-akan. Misalnya ketika saya katakan misalnya ka'annaka
mahirun misalnya. Nah, kata-kata ka'annaka mahirun itu bukan berarti kamu itu benar-benar mahir, bukan. Tapi kamu seolah-olah pandai. Atau kata yang lain misalnya. Ada kata ka'anna. Nah, ini dia. Ka'anna wajhaka badrun misalnya. Kita lihat ka'anna wajhaka badrun. Wajha menunjukkan isim daripada ka'anna. Badrun menunjukkan khobar daripada ka'anna. Apa artinya? Ka'anna wajhaka badrun. Wajah kamu seolah-olah seolah kayak apa? Kayak seperti bulan purnama. Ini ka'anna. Selanjutnya ada la'alla. Kata-kata la'alla menunjukkan apa? Menunjukkan pengharapan. Pengharapan yang mungkin terjadi. Ada harapan yang mungkin terjadi. Nah, ini dia. Seperti misalnya la'alla. La'alla Faridun misalnya. La'alla Faridan, Farid nama orang. La'alla Faridan maridun. Mudah-mudahan Farid ini sakit. Doa menunjukkan harapan, tapi harapannya mungkin terjadi. Nah, ada juga ternyata harapan yang gak mungkin terjadi. Ini angan-angan, laita. Ini kan, laita. Menggunakan kata laita, ketika kawan-kawan menggunakan laita, maka kawan-kawan harus ingat laita ini menunjukkan sesuatu harapan, bukan harapan, angan-angan, tapi angan-angan ini nggak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Apa misalnya? Mungkin gitu ya. Contohnya apa ya? Banyak sekali harapan-harapan yang mungkin nggak akan pernah terjadi. Misalnya kita katakan misalnya ini juga bisa jadi ledekan juga gitu kan. Laitaka Roisul Jumhuriyati Indonesia, gitu kan. Laitaka Roisul Jumhuriyati Indonesia. Kamu apa namanya? Semoga kamu menjadi presiden Indonesia. Tapi ini bukan maksud yang sebenarnya, bukan ungkapan yang sebenarnya, bukan doa yang sebenarnya. Ini sebuah sindiran, ledekan. Mustahil kamu bisa jadi presiden Indonesia. Nah, ini kata-kata laita. Oke, kawan-kawan semua, ini ada kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kawan-kawan, dan 6, ada 6 teman-teman daripada inna wa akhwatuha. Fungsinya semuanya sama, fungsinya adalah memansubkan isim setelahnya dan marfu'kan khobarnya. Baik kawan-kawan semua, ini mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan seputar inna wa akhwatuha. Nah, setelah ini saya minta kawan-kawan untuk kembali mencari contoh dalam Al-Quran. Cukup 5 contoh, tapi saya minta contohnya ini nggak semuanya inna ya kawan ya. Nggak semuanya inna. Kalau inna semuanya banyak sekali. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Nah, itu dia. Innallaha alimun hakim. Banyak sekali kalau inna. Tapi saya minta semua di antara 5 contoh ini gunakan 6 salah 5 dari 6 inna wa akhwatuha. Terserah apapun itu. Gitu kan? 5 ayat yang menggunakan ini semua, lalu identifikasi mana isimnya dan mana khobarnya. Ingat, isimnya inna, isimnya inna itu fathah. Khobarnya kalau normal
dia domah. Kalau nggak normal, menyesuaikan dengan kaidah apa yang ada, jar majrur kayak atau apa. Baik kawan-kawan semua, mungkin ini materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan sedikit pencerahan bahwasanya bahasa Arab itu bukan sesuatu yang rumit, tapi sangat mudah sekali, sangat enjoy sekali, sangat simpel sekali. Andaikan kita mau benar-benar serius, andaikan kita benar-benar mau membuka hati kita dengan mengatakan al-arabiyah sahlah, bahasa Arab itu gampang kok, insyaallah.